HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tuhanku hanyalah Sang Yang Widi, Sang Yang Widi lah Tuhanku. Dan kalau bukan Sang Yang Widi, itu pasti bukanlah Tuhanku. Tuhanku hanyalah Sang Yang Widi, Sang Yang Widi lah Tuhanku. Dan kalau bukan Sang Yang Widi, itu pasti bukanlah Tuhanku. Tuhanku hanyalah Sang Yang Widi, Sang Yang Widi lah Tuhanku. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Kali ini sengaja kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan berisi tuntunan untuk kita bersama. Tayangan episode kali ini akan kita mulai dengan sosialisasi lomba dalam rangka 8 tahun Wartam, narasi Trisulatama. Diawali dengan high schooling bersama legenda dongeng Bali Pak Made Taro, dilanjutkan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Tuhanku hanyalah Sang Yang Widi, Sang Yang Widi lah Tuhanku. Dan kalau para dewa dewi itu hanya manifestasinya. Panton Wartam, narasi Trisulatama. Inilah tahun ke-8. Hai Sobat Hindu Dharma, Wartam punya kabar baik yang akan berulang tahun di bulan Juni 2022. Ada berbagai event seperti diskusi redaktur tengah tahun, klinik jurnalistik, bakti sosial, dan berbagai lomba seperti kuis Anacaraka, lomba coloring Patra Wartam Sekarpena, puisi Hindu, dan lomba menyanyi lagu rohani Kidung Hinduni. Semua karya di email ke wartamu@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam, Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar. Tunggu apa lagi? Segera ikuti berbagai lombanya. Selaras Satyam Siwam Sundara, media Trisulatama. Untuk lomba coloring disediakan media Patra Wartam Sekarpena ukuran A3 untuk diwarnai dan diikutkan lomba. Sudah sewindu Wartam membuka mata menatap mata. Jika Anda tertarik pada sajak atau puisi, terutama puisi Hindu, dan jika puisi Anda sudah 10 baris dengan tema-tema Hindu, segera ikutkan dalam lomba puisi Hindu 8 tahun Wartam. media Trisulatama, selaras Satyam Siwam Sundara. Bagi adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu yang menyukai tantangan kuis, apalagi untuk mengasah motorik, afektif, dan kognitif, daftarkan diri Anda untuk mewakili sekolah, masing-masing 2 orang untuk setiap regu. Pendaftaran dibuka mulai 10 April 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id. Sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma dikeloptah Pancasrada anggen margi sareng sami melaksana anggen titing mulati jagadita. Jika Anda suka bersenandung, suka menyanyi, terutama menyanyikan lagu rohani, hobi Anda bergayung sambut. Karena Wartam juga mengadakan lomba menyanyikan lagu Kidung Hinduni yang diambil dari kanal YouTube Kidung Hinduni dengan kategori menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Kirimkan rekaman video menyanyi terbaik Anda ke email wartamu@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana.
Sewindu Wartam, sudah saatnya Wartam melaksanakan program sosial educare untuk menggali potensi kejurnalistikan bagi anak-anak, siswa, dan mahasiswa Hindu. Dan jika Anda memiliki hobi tulis-menulis, wawancara, reportase, artikel, dan kolom, kami mengajak Anda untuk mengikuti program klinik jurnalistik untuk mengasah daya analisa tatwa susila acara Hindu Dharma dalam ranah jurnalisme. Segera daftar karena tempat terbatas. Pendaftaran dimulai tanggal 1 Mei 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id atau bisa datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Dan klinik jurnalistik akan berlangsung tanggal 27 Mei 2022. Ayo sobat, sukseskan lombanya dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah pengetahuan Hindu Dharma. Ikuti lombanya, disediakan masing-masing 3 pemenang di setiap kategori. Plus piagam penghargaan, tabungan beasiswa, dan ceramah menarik dari Wartam. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Dumugis tetap becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini di Om Studio sudah hadir seorang maestro ya, yang juga seorang guru, pencipta lagu, dan yang paling dikenal adalah sebagai legenda dongeng Bali. Kita perkenalkan ada Pak Maditaru. Namun seperti apa kesan dan pengalamannya akan dibagikan kepada kita, pemirsa jangan kemana-mana. Mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Om Studio bersama legenda dongeng Bali Bapak Maditaro. Kita perkenalkan Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Napi Orti. Becek-becek. Semangat Bapak ya. Masih semangat. Tetap sehat, semangat. Ya langsung saja Pak, dari sekian banyak talenta yang Bapak miliki seperti guru, kemudian arkeolog, juga pencipta lagu dan seorang legenda dongeng Bali. Yang mana yang paling Bapak sukai Pak? Kalau yang paling disukai boleh dikatakan sulit menentukan karena itu berangkai. Jadi sebagai teori dapat di arkeologi, sebagai guru, sebagai pendidik, apa yang saya lakukan mendongeng, bermain dan bernyanyi lagu anak-anak itu juga berangkai semua. Jadi semuanya adalah untuk mendidik anak, terutama adalah mengenai nilai karakter. Jadi sebagai pelipur lara juga menjadi obat untuk keseharian. Lalu lanjut ya Pak ya, di antara berbagai karya yang sudah Bapak telurkan seperti itu Pak ya, yang mana yang paling Bapak sukai? Terima kasih dulu atas undangan Wartam. Saya dapat kesempatan untuk menyatakan atau membicarakan tentang pengalaman di Sanggar Kukuruyuk. Memang yang paling utama karya saya adalah pentas rutin di televisi, yaitu berupa permainan tradisional atau permainan rakyat. Nah, di samping itu juga menulis buku mengenai pengalaman-pengalaman. Buku-buku yang saya tulis berkenaan dengan pertama gending lare, baik gending lare yang hidup di masyarakat maupun gending lare ciptaan sendiri. Kedua adalah dongeng-dongeng, baik dongeng Bali, Nusantara maupun dongeng dunia tapi banyak juga dongeng-dongeng kreasi saya sendiri. Ketiga adalah mengenai permainan tradisional atau permainan rakyat. Sekarang istilahnya kembali ke permainan rakyat. Nah, ternyata melalui permainan rakyat yang dua itu ikut terlibat. Jadi gendeng lare
maupun dongengnya. Itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kami menciptakan buku ya, judulnya Mendongeng Sambil Bermain. Ya, menarik sekali ya Pak Taro. Jadi sebagai pelipur lara juga menjadi obat bagi Pak Taro di keseharian. Nah kemudian Pak, sekarang kan sudah era digital nih, begitu banyak kecanggihan teknologi yang bervariasi. Dan Pak Taro masih tetap setia dengan dongengnya. Nah Pak Taro, gimana nih cara merangsang anak-anak milenial atau generasi muda agar lebih menyukai mendengar dongeng? Langsung apalagi dongeng dari Pak Taro. Mula-mula di sanggar kami berkecimpung dengan anak-anak SD, umur kalau tidak salah umur kelas 3 sampai kelas 5. Itu biasa. Tapi lama-lama banyak undangan supaya saya berhadapan dengan anak-anak PAUD. Kemudian dengan anak-anak remaja, anak SMA sudah pernah. Dan terakhir sekali justru lansia orang yang lanjut usia tertarik kepada acara kami juga sering diundang. Jadi itulah pengalamannya. Jadi berbeda sekali kalau kita mendongeng di depan PAUD, di depan anak SD, di depan anak remaja, dan di depan lansia. Jadi berbagai lintas usia juga bisa tertarik dengan dongeng itu ya. Lalu kiat-kiat yang paling bisa membuat generasi muda milenial itu istilahnya Pak antusias itu seperti apa Pak? Cara memancingnya? Generasi muda khususnya ya. Kalau generasi muda ya kita khususkan anak SMA maupun mahasiswa ya, itu kan yang sehubungan dengan percintaan, percintaan paling banyak ya. Oleh karena itu dongeng yang kita pilihkan adalah suka duka daripada percintaan. Banyak orang yang terlalu mengorbankan dirinya demi cinta, itu misalnya. Jadi di dongeng itu banyak sekali orang itu mengorbankan diri demi cinta. Banyak juga terjadi percintaan yang dipaksakan ya. Banyak juga percintaan yang hanya dinilai dari segi lahir jadi misalnya dengan uang ya, istilahnya matrik lah Jadi semua bisa ditarik ya Pak ya, nilai-nilai, salah satunya nilai kasih sayang, kasih sayang, kasih muda begitu Pak ya. Nah terakhir Pak, di antara 1000 dongeng nih Pak, yang mana yang paling Bapak suka dan paling berkesan? Yang paling ini berdasarkan buku-buku saya ya. Mungkin bisa diangkat sedikit ceritanya Pak. Di antara buku saya yang paling laris itu adalah satu kisah-kisah tantri. Karena penyajiannya bagus sekali, metode tantri itu. Kedua, dongeng-dongeng Karmo Pale. Ini rupa-rupanya paling menarik perhatian terutama bagi anak-anak di Bali. Terapkanlah nilai Karmo Pale itu sejak dini. Benar-benar menginspirasi Bapak ya. Terima kasih Pak Manditaro kesempatannya sudah datang ke Studio Hai TV Channel 3. Demikian pemirsa Hai TV, itulah tadi program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Nia Ganewa dan Bapak Manditaro pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Dari Galeri Buku Rumah Hindu Dharma Gedong 3 Wartam, kami para 3 Bali untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Demikian tadi pemirsa High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi.
Pemirsa Hai TV Channel 3, kita berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali bersama saya Mia Gandewa. Dalam program Ngobrol Inspiratif kali ini tidak sendiri karena ditemani seorang kolumnis Wartam, tamu spesial kita yang akan mengulas tulisannya di Wartam edisi 85 dengan banner Dasamuka Jagat Maya Hindu Dharma. Nah, ada sebuah tulisan yang menarik berjudul Maya Tattwa. Nah, seperti apa kegunaan ajaran Maya Tattwa ini bagi generasi milenial? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Kedai Ngopi Esko bersama tamu spesial kita Bapak Nyoman Dayuh. Nabi Okti, Pak Dayuh. Ya, Mia, astungkaren ya, becik-becik Mia. Becik-becik, Pak. Ya. Pemirsa Hai TV Channel 3, kalau kita buka majalah Wartam edisi 85 ya, di halaman 36 kita akan menemukan tulisan Pak Dayuh dengan judul Maya Tattwa. Nah, kita mulai dari judulnya, Pak, Maya Tattwa. Gimana sih pemahaman Hindu tentang Maya Tattwa ini, Pak? Maya Tattwa ini kan kalau bicara tatwa kan agak detail ya, seperti bawang merah kita mengupas-ngupas ke dalam sampai intinya, itu disebut dengan tatwa. Berbicara mengenai hakikat, berbicara mengenai inti gitu ya. Kemudian maya itu kalau kita bisikan sesuatu yang kalau istilah balik ada istilah maya-maya kan seperti tidak jelas, tidak pasti, semu seperti tidak nyata, ya itulah maya, ya itulah. Sehingga kalau diadakan dengan lawat seperti itu, ada bayang-bayang seperti itu, seperti bilang lawat suung seperti itu, ada bayangan, ada lawat, itu adalah maya yang tidak asli, yang sejatinya adalah diri kita. Sehingga lawat itu kelihatan hitam, kelihatan juga tidak jelas, seperti juga kelihatan juga jelas kalau memang lawat itu dicerminkan seperti diri kita, tapi bukan dia yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kalau dalam keseharian atau saat inilah, bagaimana sih pandangan Bapak tentang Maya Tattwa ini, Pak, agar lebih mudah dimengerti untuk pemirsa Hai TV Channel 3? Ya, untuk keseharian ini Mia, ya, untuk Maya Tattwa kan kita sering berhadapan dengan contoh saja di aplikatif langsung ya, di HP kan seperti itu, di HP atau di konten-konten media sosial kita lihat misalkan gambar-gambar tertentu atau berita-berita tertentu. Apakah itu yang sebenarnya juga tanda kutip belum tentu kan seperti itu. Atau mungkin juga kita melihat memang seperti itu nyatanya ada di HP itu. Misalkan kita melihat gambar kucing atau kambing atau kerbau atau tumbuh-tumbuhan. Memang seperti itu yang tampak di HP seperti itu. Enggak? Perlu pencarian keluar diri bahwa yang nyata sesungguhnya kambing, anjing, kucing atau tumbuh-tumbuhan apapun bentuknya itu kita harus berguru pada alam, kita harus melihat ke alam. Makanya kalau kita berbicara dalam konteks dunia pendidikan, antara yang kita pahami di HP, antara dunia yang nyata juga harus kita clear, harus juga dipadukan secara kedua-duanya. Apa yang diketahui, apa yang dilihat di HP sebagai yang nyata juga, tapi kita harus juga lihat di alam itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Dayuh. Lalu seperti apa nih kegunaan salah satu ajaran filsafat yang Maya Tattwa tentang segala sesuatu yang bersifat semu ini bagi generasi milenial? Pemirsa Hai TV Channel 3 masih dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Pak Dayuh. Kita kembali ke pertanyaan kita nih. Guna dari Maya Tattwa ini untuk generasi milenial, karena generasi milenial itu kan tahunya maya sesuatu hal yang tidak terlepas dari gadgetnya sendiri, dari dunia mayanya, sosial media semacam itu, Pak. Lalu gimana nih kaitannya dengan Maya Tattwa ini? Ya, ini sangat praktis sekali ya untuk generasi milenial dan juga umat Hindu. Sebenarnya kuncinya jangan sampai terjebak itu di sana. Kalau kita bicara Maya Tattwa, misalkan kita terjebak dengan dunia HP, terus pegang HP sehingga menyamakan diri kita HP. Nanti jangan-jangan Mia nggak dibeliin HP, anak-anak nggak dibeliin HP, Mia marah, gantung diri gara-gara HP. Kan berarti Mia menyamakan diri dengan HP. Begitu juga ada info kan, mau tidak belikan sepeda motor NMAX misalkan orang tuanya, karena dia menyamakan dirinya dengan yang maya yang namanya NMAX. Terjebak di sana, dia ngambul, dia marah, dia dendam, dia benci, bahkan melakukan tindakan kekerasan, pencurian apapun bentuknya, itu yang tidak diperkenankan. Maka dari itu Maya Tattwa ini mengajarkan kita untuk pencarian ke dalam gitu ya. Jangan sampai terbelenggu pada sesuatu yang tidak pasti atau yang semu itu, Bapak, ya. Kontemplasi ke dalam.
Ya, kontemplasi ke dalam. Terakhir Pak, sebagai penutup kita kali ini, pesan yang ingin Bapak sampaikan kalau kita kaitkan juga dengan tema besar majalah Warta, Dasa Muka Jagat Maya Hindu Dharma dengan Maya Tatwa. Iya benar ya. Ini kan ada ini ya, seperti dalang ya, ahlatan clear kan seperti itu. Ini ada clear, ini ada dalangnya, ini ada apa namanya wayang yang diperankan. Kita ketawa, kita senyum, kita marah, kita tidak benci, tapi yang terpenting adalah mencari di balik clear ini, mencari hakikat yang memainkan peran itu. Tapi bagi mereka yang terjebak oleh nikmatnya ini, carilah ke dalam lebih lanjutnya gitu. Mencari hakikat kesejahteraan sendiri. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, apa yang disampaikan Bapak Dayu tadi menjadi sajian penutup dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif kali ini. Saya Mia Gandewa dan Bapak Dayu Kramayuda pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Agama mengajarkan kita ramah pada semua orang. Tatwa menasihatkan kita berdoa untuk semua orang. Susila menganjurkan kita senyum, salam dan sapa. Pemirsa, terima kasih karena kami telah menyita waktu luang Anda dengan tayangan tadi. Tiba saatnya kita berpisah dan bertemu kembali di tayangan HiTV Channel 3 berikutnya. Jangan lupa ikuti lomba-lombanya. Mohon maaf apabila ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai dari rumah Hindu Dharma. Semuanya dalam lindungan yang widiwasa. Semoga kita semua dalam karunia yang widiwasa. Ucapkan panganjali pada saat pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Agar semuanya dalam lindungan yang widiwasa. Semoga kita semua dalam karunia yang widiwasa. HiTV Channel 3, jembatan pencerahan.